Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Meskipun agak sedikit lelah ya Bapak Ibu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah sudi menyempatkan diri untuk hadir di materi kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelum saya mulai, ada baiknya untuk mengambil berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen dulu. Terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya. Baik. Perkenalkan, nama saya Nursia. Saya bertugas di SD Negeri Ranto Bintang. Saya sekarang sebagai calon pengajar praktik angkatan 11 tahun 2008. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang budaya positif melalui keyakinan kelas. Tentu saja topik ini sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu. Nah, pertama sekali saya ingin menanyakan pertanyaan pemantik nih kepada Bapak Ibu. Mengapa saya berhenti saat lampu merah menyala? Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menjawab? Silahkan raise hand Bapak Ibu. Apa yang dapat kita tangkap dari gambar tersebut? Baik, Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Mengapa saya berhenti saat lampu? Jalan. Iya, Bang. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pertanyaan pemantik kedua. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Dari gambar tersebut, apa yang bisa kita ambil? Bapak Ibu, tolong beri tanggapannya. Ya, Bu Juraida, silakan Bu. Mengapa harus keyakinan kelas? Supaya proses pembelajaran itu berjalan nyaman, Bu, tenang, dan semua bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan prosesnya. Iya, baik. Terima kasih. Saya sudah dapat melihat apa yang Ibu pahami terkait gambar-gambar atau tema kita pada hari ini. Selanjutnya, langsung saja saya akan bacakan tujuan pertemuan kita hari ini, yaitu kita mampu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi penerapan budaya positif di sebuah kelas atau di sebuah sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi melalui Jamboard tentang apa kaitan keyakinan kelas dengan budaya positif. Saya akan bagikan link Jamboardnya ya Bapak Ibu. Sepertinya saya harus top screen dulu. Itu sudah ada linknya, saya sematkan di kolom chat. Bapak Ibu bisa
menuliskannya di Jamboard. Ya, di halaman 1 ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada yang menjawab nih dari Bu Zuraida. Keyakinan kelas merupakan bagian dari budaya positif. Karena jika keyakinan kelas menjadi kebiasaan, maka akan menjadi suatu budaya positif. Selanjutnya ada dari Pak Muhammad Ridwan. Dengan keyakinan kelas dapat menjadi pembiasaan-pembiasaan sehingga menjadi budaya positif. Kemudian nih ada yang tanpa nama nih. Ketika penerapan kedisiplinan dan perilaku murid berasal dari keyakinan murid, maka sudah terbentuk budaya positif. Ada yang merasa ini tulisan siapa? Bisa tolong berikan pencerahan sedikit terkait apa yang ditulis di sini? Tidak ada ya. Kalau begitu saya minta pencerahan dari Bu Zuraida terkait apa yang Ibu tuliskan. Bisakah Ibu jelaskan lagi secara lisan, Bu? Baik Ibu, terima kasih. Dari yang saya tuliskan bahwa keyakinan kelas itu merupakan bagian dari budaya positif, karena jika keyakinan kelas menjadi kebiasaan maka akan menjadi suatu budaya. Ya, jadi kaitannya keyakinan kelas dengan budaya positif itu erat ya Bu ya, saling, karena keyakinan kelas itu merupakan bagian dari budaya positif gitu. Nah, salah satu bentuk dari budaya positif itu adalah bagaimana membentuk keyakinan kelas. Karena kenapa itu menjadi budaya positif? Karena pertama, keyakinan kelas itu kan lahir dari gagasan murid gitu. Dan kemudian ketika semua keyakinan kelas itu sudah disepakati dan ditandatangani bersama, menjadi sebuah komitmen yang untuk dilakukan bersama. Jika itu terus dilakukan, maka dia akan menjadi pembiasaan, menjadi karakter, dan akhirnya akan terbentuk. Alhamdulillah sekali, tercerahkan sekali ya Bapak Ibu sekalian dengan hasil paparan dari Bu Zuraida. Sekarang saya ingin mengajak Ibu lanjut ke halaman kedua ya, untuk apa langkah-langkah yang harus dilakukan supaya keyakinan kelas menjadi efektif. Nah, di sini sudah ada yang menjawab dari Bu Dewi. Ini langkah-langkahnya kita bagi dua ya, yang satunya untuk murid, satunya untuk guru. Di sini saya bisa melihat Bu Dewi menjawab, menjalankan peraturan yang sudah disepakati ini oleh murid, kemudian oleh gurunya menyepakati peraturan yang sudah disepakati. Ya banyak ini ya, sudah ada Bu Zuraida, sudah ada Pak Muhammad Ridwan, Bu Zuraida. Saya ingin mendengar pendapat Bu Dewi ini untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya keyakinan kelas bisa menjadi efektif. Bisa Bu Dewi paparkan lagi secara lisan, Bu Dewi? Terima kasih Bu Zuraida, Bu Nursia. Di sini saya lihat, saya membaca langkah-langkah yang harus dilakukan supaya keyakinan kelas menjadi efektif. Maksudnya, kalau untuk murid menjalankan peraturan yang sudah disepakati. Nah, sebelumnya kan mereka membuat kesepakatan kelas, bercerita dan diskusi dengan teman sejawatnya, lalu dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kalau sudah sepakat, dijadikan keyakinan kelas. Nah, gurunya hanya menyepakati apa yang sudah dirembukan, apa yang sudah didiskusikan oleh muridnya. Mungkin itu aja. Iya, baik Ibu, terima kasih sekali. Ibu mengatakan bahwa kalau langkah yang harus dilakukan murid pertama sekali menyepakati hingga menjadi keyakinan bersama gitu ya Bu ya. Kemudian sebagai guru langkahnya yaitu menyepakati keyakinan yang telah disepakati oleh murid. Adakah lain pendapat dari Bapak Ibu yang lain terkait langkah-langkah supaya keyakinan kelas ini menjadi lebih efektif? Bapak Ibu bisa raise hand untuk memberikan tambahan pencerahan hasil pertanyaan yang terpapar di Jamboard. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik Bu Zuraida, silakan. Iya, selain yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, langkah-langkah berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan alat-alat
atau aset yang ada di sekolah. Seperti ketika kita meminta anak untuk mengeluarkan idenya atau gagasannya, kita bisa menggunakan alat seperti sticky note atau kertas HPS gitu atau kertas plano gitu yang bisa menjadi media untuk anak-anak curah pendapat. Bisa juga kita menggunakan aplikasi seperti di Canva itu kan ada mind mapping gitu kan, atau bahkan yang kita gunakan untuk sebagai media anak-anak untuk curah pendapat tadi. Iya, baik Ibu, terima kasih sekali atas pencerahannya. Jadi dari hasil jawaban Bapak Ibu sekalian, saya menarik benang merahnya seperti yang dikatakan Bu Zuraida dan Bu Dewi, bahwa keyakinan kelas itu adalah disebut budaya positif karena itu bisa menjadi budaya positif karena disepakati bersama, dipatuhi juga bersama. Nah, kemudian langkah-langkahnya budidayakan dari suara murid gitu ya, dia disepakati menjadi sebuah keyakinan, kemudian bisa menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti sticky note atau melalui aplikasi gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu sudah semakin larut, jadi kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelumnya kita tutup dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Ya, sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya lupa nanti bisa sebelum kita tutup ini, sebelum ucap salam, Bapak Ibu saya mau tahu perasaannya setelah mengikuti pertemuan kali ini. Apakah perasaannya terpuaskan dengan hasil bahasan kita bersama atau ada yang kurang puas? Bisa melalui fitur emoji yang ada di depan kita. Silakan Bapak Ibu, saya mau melihat. Kalau memang ada yang tidak puas, boleh jempol ke bawah Bapak Ibu. Ya baik, alhamdulillah sekali. Akhirnya sampai di sinilah pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.